Selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas KA6. Kita lanjutkan. Aduh. Sigma dari eh, seper N dari X min 1/4 pangkat N. Ya, ini kurung pangkat N. Pertanyaan sama yang tadi ya. Tentukan dia jadi konvergensi, udah tahu ya. Ya, jadi konvergensi untuk agak X yang mana direct konvergen dan untuk agak X yang mana direct divergen. Pertanyaan yang sama. Nah, memperpendek. Jadi ini apanya nih? AN-nya. AN-nya adalah seper N. Maka AN plus 1 berapa? Seper N plus 1. Ya kan? Anda tentukan jari-jari. Jadi konvergensi ya. Dia kata konvergen. Jadi konvergensinya adalah rho sama dengan limit dari N menuju hingga harga mutlak AN per AN per 1. Karena dia jari kan tidak boleh negatif. Ya. Jadi limit dari N menuju hingga AN-nya adalah seper N dibagi dengan seper N plus 1. Sama dengan limit dari N menuju hingga dari seper N kali N plus 1 per 1. Itu gitu kan? Agak mutlak ya. Sehingga ini sama dengan limit N menuju hingga dari N agak mutlak dari N plus 1 per N. Ya. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1 penyebut 1. Hasilnya berapa? Nah, ini kebetulan 1 lagi. Kebetulan ya. Itu soalnya melihat dari 1/4 pangkat poin. Pangkat N. Pangkat N. Ini saya ganti. Ini ya. Nah, ini Z-nya ini. Berarti ini Z dari ini adalah Z-nya sama dengan X min 1 per 4. Ya. Z-nya. Dan AN kali Z pangkat N. Ini plural majemuk bentuknya. Ya. Coba jelas ini. Ya. Nah, baru kita tagih syarat deret konvergen harga mutlak Z, bukan X ya. Ini majemuk. Harga mutlak Z, Z itu yang X min 1/4 kecil dari rho. Rho-nya 1. Nah, itu ketidaksamaan. Ini banyak pekerjaan dari
ketidaksamaan. Sudah selesai? Baru Anda tentukan syarat deret pembagian apa? Syarat deret konvergen. Itu apa? Agak mutlak Z kecil dari rho. Nah, kebetulan rho-nya berapa? Rho-nya satu kan? Rho-nya satu. Berarti Z terletak antara, kalau ini benarnya kan antara negatif satu dan positif satu kan? Nah, baru Z-nya kita substitusi. Kita ganti Z-nya apa tadi? Z-nya adalah X-1 per 4. Ada kan karena tadi saya contohkan 2X-3 per 5. Bisa ya, macam-macam ya. Aneka ragam. Jadi ini X-1 per 4 ya. Z-nya adalah X-1 per 4 terletak antara negatif satu dan positif satu. Supaya hilang pecahnya dikali berapa? Kali 4. Dikali 4 ini min 4. Dikali 4 ini min 1. Dikali 4, 4 kali 1, 4. Supaya min satunya hilang, diapakan? Ditambah 1. Sekali tambah 1, semua tambah 1. Min 4 tambah 1, ini 4 tambah 1. Ya kan? Adil kan? Semuanya dapat tambah 1. Nah, ini min 1 kurang 1, 0. Tinggallah X, ditinggal berapa? Min 4 tambah 1. Min 3, 4 tambah 1, 5. Jadi inilah solusi, atau ini adalah syarat dari deret konvergen. X antara min 3 dan 5. Antara. Bacanya itu kecil-kecil itu antara ya. X antara min 3 dan 5. Nah, kemudian bagaimana kalau syarat deret divergen? Nah, itu pakai gambar aja. Ya. Kita pakai gambar atau garis bilangan, maka lebih mudah ya. Syarat deret divergen yaitu pakai garis bilangan. Nilainya sini min 3 dan 5. Nah, itu yang kalau misalnya yang pakai garis bilangan jelas nih nanti sama dengannya itu yang kalau sama dengan penuhnya dipenuhkan hitamnya bulannya penuh itu sama dengan gitu ya. Tapi di sini kan kita nggak tahu belakangan aja ya. Terus ini antara min 3 dan 5 ini adalah konvergen. Yang di luarnya adalah divergen. Jadi ini adalah divergen, ini juga divergen. Jadi divergennya adalah sebelah kiri dari min 3 dan sebelah kanan dari plus 5. Enak. Apa artinya? Artinya lebih sebelah kiri dari min 3 artinya X kecil dari min 3. Ya, sebelah kiri dari min 3, X kecil dari min 3. Sebelah kanan dari 5 apa? X besar dari 5. Di tengah-tengahnya apa? Atau pakai lambang V. Ya, boleh pakai lambang V. Boleh. Di matematika kan atau. Jadi inilah syarat dari deret deret divergen. Ya, deret divergen adalah X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Sudah jelas di sini? Nah, baru selidiki di titik min X dengan min 3 itu masuk konvergen atau divergen. Di titik X dengan 5 masuk konvergen atau divergen. Ya. Dimasukkan ke dalam soal power series ini.
Any question? Sudah selesai? Kalau sudah, kita masukkan untuk X-nya min 3 tuh ke deret power seriesnya ya, ke deret kosannya ya. X sama dengan min 3, ini. X sama dengan min 3, kita masukkan ke deret deret kuasa N dari 1 sampai 3. Di sini ada tadi apa? 1/n kali X min 1/4 ya, pangkat N. Benar nggak? N min 1/4 pangkat N. Kalau kita masukkan sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kali A. X-nya diganti. X-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 kurang 1/4 pangkat N. Hasilnya apa? Sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga 1/n ini min 1/4 ya. Ini min 1 pangkat N berarti kan? Per 4 pangkat N ya. Min 1/4. Oh iya, kayak kok aneh tadi. Ada rasa ya. Ini ya biasanya hasilnya seperti itu min 1 pangkat M gitu ya. Jadi ini adalah min 4 bagi 4 min 1 kan ya. Dan terus ini min 4/4 pangkat N, atau ini sigma N dari 1 sampai tak hingga min 4 bagi 4 kan min 1 pangkat N kali 1/n ya. Nah ini yang menyebabkan min dulu ya, min plus betul nggak? Min 1 pangkat 1 kan min, jadi min 1 ya, min 1/1 tambah 1/2 min 1/3 dan seterusnya. Nah ini deret apa namanya? Deret berayun atau deret berseling ya, boleh. Itu kan yang sigmanya itu sama dengan 1, Pak. Tapi yang dimasukin itu oke, makanya dimasukkan. Yang dimasukkan X. Mungkin anggap N dari ya. Iya, Pak. Bukan. Yang dimasukkan X. Oke. Nah, Pak, ini dari berseling ada 2 syarat. Yang pertama adalah suku positifnya adalah 1/n, itu enggak? Yang min 1 pangkat N itu yang menyebabkan min plus. Ini makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil disebut turun monoton. Ya, makin kecil disebut turun monoton. Kemudian yang kedua, limit dari suku positifnya, dari limit UN-nya itu apakah 0? Kita lihat, jadi limit dari N menuju tak hingga dari UN-nya 1/n sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari 1 tak hingga adalah 0 ya. Berarti menurut syarat, maka ini deret nggak usah pakai sigma ya, langsung terusnya deret apa? Deret konvergen.
atau mau singkat konver boleh ya, konvergen. Jadi ini masuk daerah sama dengan konvergen. Ya, untuk X dengan min 3 masuk sama dengannya di konvergen. Nah, berikutnya X sama dengan 5. Kita lihat lagi nanti kalau selalu dapatnya divergen. Ya, ini pasti memenuhi dua syarat ya. Kalau deret berseling atau deret berayun, berganti tanda atau alternating series. Itu pasti syarat pertama, suku positifnya turun monoton, limit dari suku positifnya sama dengan 0. Maka deret konvergen. Jadi antara min 3 dan 5 ya. Antara min 3 dan 5. Min 3 dan 5. Nah, yang 5 kita masukkan lagi sama ya. Ya, biasanya itu jawabannya antara min 1 pangkat N dan 1 pangkat N. 1 pangkat N 1. Ya. Selalu dapatnya itu. Ya. Maka tadi agak janggal apa itu. Ya, baik. Sudah? Kita masukkan untuk X sama 5 sekarang. X sama dengan 5 dimasukkan ke dalam power series. Sigma ya. Sigma dari apa ya? 1/n X min 1/4 pangkat N. Lalu dimasukkan sigma 1 sampai hingga 1/n. Ini X-nya yang ganti ya. X-nya kita ganti 5 kurang 1/4 pangkat N. Ini sama dengan sigma N dari 1 hingga dari 1/n. 5 kurang 1 ke 4. 4/4 pangkat N. Artinya sigma N dari 1 sampai hingga 4 bagi 4, 1 pangkat N kali 1/n. Anda tahu 1 pangkat N berapa? 1 ya. Sama dengan 1 sehingga jadilah sigma 1/n saja. Itu enggak? Ini adalah deret P, enak. Adalah deret P. Nah, berapa P-nya sini? P sama dengan 1. Kalau ketentuan P sama dengan 1, maka deret apa? Divergen, betul ya. Kalau sama dengan 1 divergen, kecil 1 juga divergen. Ya. Baru jadi gitu. Deret konvergen kemudian deret divergen. Jadi kita salinnya yang tadi apa? Konvergen adalah ini konvergen X terletak antara min 3 dan 5. Jadi bagian X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Kan gini ya. Ini jawabnya nih. Nah, sekarang tanya tadi X kasih warna lain ya. Warna biru saya. Yang tadi yang X dengan min 3 masuk apa? X dengan min 3 masuk apa? Konvergen. Maka di daerah konvergen sama dengan min 3. Kemudian yang ini X dengan 5 yang di atasnya masuk apa? Divergen. Maka 5-nya sama dengannya yang di daerah divergen. Ya, bukan daerah konvergen tapi divergen. Dan nampak yang birunya itu? Ya, jelas maksudnya.
Jadi masuk daerah titiknya itu sama dengannya di mana? Berupa titik ya, bukan garis. Jadi berupa titik. Nah, ini contohnya satu konvergen, satu divergen. Nah, selesailah tentang power series. Dari Mas Laudin sudah saya ajarkan sebelumnya. Bahkan kita ada tambah dengan dari binomial. Ya, ya binomial tidak diuji. Ya, tidak. Oke, selesai. Kita Ada sama dengannya ya. ya yang biru. Itu yang dari yang kita periksa tadi. Ya, kita periksa tadi. Ternyata sama dengannya masuknya ke yang min 3 masuk di konvergen, yang plus 5-nya masuk di divergen. Baik, selanjutnya kita masuk latihan ya. Kita latihan. Sudah ya, belum. Eh, sudah selesai? Sudah. Baik, kita masuk dengan contoh latihan ya. Benar, keluar lagi. Baik, nomor 1 ini latihan ya. Kita masuk sini latihan. Integral dari kotangen kuadrat ya, kotangen. Integral dari kotangen kuadrat dari 2x pangkat 3 tambah 5 kali x kuadrat dx. Kalau Anda lihat ini masuk mana nih? Yang saya pernah kirim itu pagi tadi. Masuk apa sih? Masuk apa nih? Yang U-nya mana U-nya? Kalau Anda pakai misal, yang U-nya mana? Ya, ya dalam kurung tuh 2x pangkat 3 plus 5. Nah, coba kita lihat U-nya ya. Misalkan
Misalkan U sama dengan yang ini. Ini U-nya nih. 2x pangkat 3 plus 5. Turunan U pada X apa? 2 kali X pangkat 3 turunan berapa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1 enggak? Kan? X pangkat N turunannya adalah N kali X pangkat N min 1. Enak? Jadi kalau X pangkat 3, N-nya 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Berarti 3 kurang 1 pangkat 2 kan? Tambah 5 konstan, turunannya 0. Enak? Oke. Sehingga DU per DX berapa? 2 kali 3, 6x kuadrat. Kali silang, maka DU adalah 6x kuadrat DX. Tanya sini, ada enggak x kuadrat DX? Ada enggak x kuadrat DX? Ada. Kalau ada, cari itu berapa nilai dari x kuadrat DX-nya berapa? Maka x kuadrat DX adalah ya, maka x kuadrat DX itu sama dengan DU per 6, enggak? Atau 1/6 DU, enggak? Halo? Nah, kalau kita masuk di sini, di soalnya, ini adalah kotangan kuadrat U, enggak? Kotangan kuadrat U. X kuadrat DX-nya kita ganti dengan ini. X kuadrat DX kita ganti dengan 1/6 DU. 1/6 DU. 1/6-nya boleh keluar ya. Berarti sama dengan berapa? 1/6 dikeluarkan, tinggal kotangan kuadrat U DU. Halo. Kemudian sampai sini gimana? Nah, ini berpikir nanti. Ini yang namanya substitusi, ya. Bukan, ya, ini ikutan trigonometri, ya fungsi trigonometri ada namanya. Termasuk kelompok substitusi. Ada nih integral kotangan kuadrat. Integral kotangan kuadrat ada? Turunan apa yang hasilnya kotangan kuadrat? Tidak ada. Yang ada kosekan kuadrat, yang ada sekan kuadrat. Berarti kita ubahlah kotangan kuadrat itu berapa? Yang ada hubungannya apa? Kotangan kuadrat dengan apa? 1 tambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Nah, sini taruh sini. 1 ditambah kotangan kuadrat U adalah sekan kuadrat U, betul enggak? Ya, sekan kuadrat U. Ya, sekan kuadrat U. Maka berapa kotangan kuadrat U? Kotangan kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1, betul enggak? Pak itu kosekan. Sudah mulai ini. Satu tambah tangan korat, sekan korat. 1 tambah kotangan korat, kosekan korat. Ini ini apa? 1 tambah kotangan kuadrat adalah kosekan kuadrat U. Maka kotangan kuadrat U adalah kosekan kuadrat U min 1, ya enggak? Masuk sini, ini diganti. Jadi 1/6 kali ini diganti dengan kosekan kuadrat U min 1 kali DU. Jelas sampai sini? Udah, ini dipecah menjadi 2 bagian. Ini dipecah nih integralnya. 1/6 kali integral kosekan kuadrat U min 1/6 kali min 1 min 1/6 integral DU. Nah, baru 1/6 kali integral, ini DU-nya lupa nih. Kali DU, enak? Halo? Ini
kosekan kuadrat U kali DU min gitu kan. Nah, integral dari kosekan kuadrat U DU apa? Kita tanya sekan kuadrat itu turunan dari apa? Kotangan. Ya, salah ada minnya. Turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat. Hati ya, integral kotangan kuadrat adalah min kosekan kuadrat. Kalau itu tambah di sini ya, kita tambah sini. Jadi Pak, integral kotangan kuadrat U DU adalah min kosekan kuadrat U. Iya, itu ya. Tambah C kalau tak tentunya. Oke. Berarti di sini hasilnya apa? Integral kosekan U adalah sorry, ini tadi apa tadi? Integral kotangan kuadrat. Tangan. Enggak, salah saya. Ini maksudnya turunan sih tadi. Ini turunan ya. Ini turunan. Turunan ya. Turunan itu D. D. Diferensial dari kotangan. Diferensial dari kotangan U apa? Kotangan U adalah min kosekan kuadrat U. Betul nggak? DU, ya kan? Ada DU belakang. Benar kan? Jadi integral kotangan U adalah ya. Jadi kalau ini kita integralkan, jadinya apa nih? Integral D dari kotangan U sama dengan integral min kosekan kuadrat U DU. Ini hasil integral DZ Z, ya enggak? Berarti ini integral kotangan U ya kotangan U. Sama dengan apa? Ini min keluarkan, ini integral kosekan kuadrat U DU. Berarti integral kosekan kuadrat U DU adalah, nah ini ada min nih. Dikali min 1 enggak? Dikali min 1 jadi min kotangan U sama dengan integral kosekan kuadrat U DU. Jelas sampai sini? Ini hati-hati ya, ini jebakan-jebakan ini bisa terjadi. Kita latihan ya. Saya tidak tahu soal latihan ini bisa sama, Anda kan tidak tahu. Bisa jadi. Ini nggak lihat. Oke, jadi integral kosekan U DU adalah min kotangan U. Nah, itu dimasukkan sini. Min kotangan U. Kita ganti ya. Ini kita ganti sini. Min kotangan U. Min 1/6. Integral DU apa? U. Ini enggak? Tambah C. Nah, ini min depan menjadi min 1/6. Kotangan U-nya berapa? Yang ini misal U tadi. Ini U-nya. U-nya berapa sini? U-nya adalah 2x pangkat 3 plus 5 min 1/6 kali 2x pangkat 3 plus 5 tambah C. Atau mau dikalikan nih atau biar aja. Udah selesai itu. Ya, supaya tahu ya. Alright? Ya. Yang mana? Tadi coba balik ke sini. Tadi ke sini, kira baik, coba balik ke sana. Ya, enggak apa-apa. Jelas ya? Ini hati-hati, ini turunan-turunan ini bolak-baliknya itu ya. Ya harus tahu. Ini bahayanya apa? Karena saya tahu, tahu. Ini kalau latihannya tahun lalu.
Bagus banget. Ya ini soal latihan tahun yang lalu saya kasih latihan. Oke, bukan soal ujian tahun yang lalu, bukan ini soal latihannya. Kalau latihan kan. Latihannya. Oke. Mirip Boleh anda lihat? Ya enggak tahu. Ini kan model saya ambil subjeknya apa? Substitusi ya, ya ini. Ini modelnya. Nanti ada integral part itu integral sebagian. Nah, pakai UDV. Nah, ada lagi eh, apa? Partial fraction itu apa? Pecah bagian. Nah, itu yang saya ajarkan macam-macam modelnya kan. Oke. Berarti materinya kayak yang Bapak kasih di include tadi ya? Ya. Udah pembuat. Berarti kita boleh bawain. Kalau orang itu memang boleh. Tapi ini ruang Bu, tapi open lebar. Saya tahu saya harus lama ya udah gitu. Jadi satu lembar itu 2 halaman. Kalau banyak tulisannya kecil, kayak semut gitu. Oke, kita teruskan ya. Selesai ya. Jadi ini udah selesai. Hasilnya min 1/6 kotangan dari 2S pangkat 3 plus 5 dikurang 1/6 kali 2S pangkat 3 plus 5 tambah C. Kita lihat lagi contoh lainnya apa. Ah, yang mana yang tadi? Oh, yang ini. Oke. Dulu saya di Giver, saya ada 5%. Satu orang. Jangan salah saya kalau misalnya saya kata lain. Dan baru saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Boleh itu bentuk latihan tahun yang lalu. Karena bisa soalnya Anda ubah di sini tangan kuadrat gitu. Tetap bisa juga. Kalau tangan kuadrat pasti kalau itu apa? Tangan, gitu. Tangan U turunannya apa? Sekan kuadrat U kali waktu gitu. Oke. Ya. Alright. Nah, ini ada lagi luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan. Nah, itu kan umum deh. Nah, itu juga angkanya bisa sama atau beda. Baik, ini saya ambil dari latihan tahun yang lalu. Latihan loh, bukan soal bukan UASnya. Sudah selesai ini? Halo? Oke, kalau sudah, berikutnya nomor 2 latihannya adalah kan ada kan area ya, ada luas daerah atau luas daerah atau area antara kurva Y sama dengan 3X, ini linear, dan parabola Y adalah X kuadrat kurang 2X. Pertanyaannya,
adalah berapa luasnya ditanyakan? Ya, kita latihannya sebanyak mungkin yang bisa kita kerjakan. Ya, nggak tahu juga banyak model gitu. Ini masih banyak modelnya macam-macam. Ya, salah satunya itu. Oke, kalau ini tidak usah gambar yang sebenarnya lama, buang waktu. Kita pakai sketsa saja. Kalau mode parabolnya gini, ini puncaknya maksimum atau minimum nih? Mengapa? Hanya Ya, karena A-nya positif mencapai minimum, ya kan? Atau turun keduanya, ya kan? Oke, A-nya ya. Jadi ini mencapai minimum. Jadi gambar sketsanya gitu. Mencapai minimum. Dipotong oleh garis linier. Y adalah 3x. Yang ini 3x, yang ini parabola. Y adalah x kuadrat kurang 2x. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Ini tanya luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Apakah luas antara dua kurva ini? Ya. Apa yang kita cari pertama kali? Batasannya, ya, batasannya. Yaitu kita potongkan kedua garis itu. Y parabola sama dengan Y linear, ya enggak? Y sama dengan Y kan? Y parabola adalah X kuadrat kurang 2X. Y linear adalah 3X. Kemudian kita pindahkan secara aljabar pokoknya kanan 0. Tinggal jadi apa? X kuadrat kurang 2X kurang 3X. Sama dengan 0. Ini bisa jumlah enggak? Min 2X tambah min 3X berapa? Min 5X. Kita faktorkan. Berapa jadinya? Gini kan? Kita faktorkan. Keluarkan X. Ini X kuadrat 3X. Min 5X keluar X tinggal min 5. X pertama 0. X kedua berapa? 5. Berarti ini batasannya dari 0 sampai 5. Integralnya. Batas bawah 0. Batas atasnya 5. Ya. Nah, setelah kita dapat ini, barulah ini misalnya kita cari luasnya. Oh ya, ini ada yang kurang nih. Luas daerah antara dua kurva bebas. Bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Paling gampang terhadap sumbu X ya. Ini kan udah dikasih tahu kan terhadap apa. Jadi bisa dua-duanya. Terhadap sumbu X bisa, terhadap sumbu Y juga bisa. Lebih mudah terhadap sumbu X. Ya. Jadi kita tulis ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, maka luas atau area sama dengan apa? Integral batasnya. X-nya dari 0 sampai 5. Ini X ya, batas X. Sini apa? Y1 kurang Y2 kurung DX. Betul nggak itu? Luas antara dua kurva yang berpotongan. Sehingga luas sama dengan integral 0 sampai 5. Y1-nya 3X. Ya. Ini 3X. Dikurangi, hati-hati. Dikurangi parabol. Parabol dalam kurung ya. X kuadrat kurang 2X. Yang terbalik. Kalau terbalik luasnya negatif. Ya enggak? Nah, ada luas negatif. Ada enggak? Luas tanah ada min 200 meter persegi. Min. Enggak ada. Enggak boleh kasih harga mutlak ya. Hati-hati. Jadi bisa dilihat yang mana atas, yang mana bawah ya. Baru ini buka kurung. Integral 0,5 dibuka kurungnya. 3X. Ini kali min berubah tanda nih. Jadi apa? Min X kuadrat tambah 2X. DX. 3X tambah 2X berapa? Integral 0,5 ini 3X tambah 5X 5X min X kuadrat DX. Ya. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikut aja. Ya, nggak muat. Ini contoh luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Bisa volume benda putar juga bisa, itu sering gitu ya. Bisa nggak panjang kurva juga bisa.
Ya. Tapi di situ yang disebutkan nih, misalnya, ya. Sudah selesai? Belum. Oke. Jadi luasnya integral 0,5 berapa tadi? 5x dikurang 5x dikurang x kuadrat dx. Betul gitu ya? 5x dikurang x kuadrat dx. Udah? Berapa nih? Integral dari 5x dx apa? Halo. 5 kali integral pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ya nak? Itu. Integral dari x kuadrat 1/2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1. Agak batas 0,5. Batas bawah 0, batas atas 5. Jadi ini hasilnya 5/2 x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 agak batas 0,5. Maksud ini 5/2 kali x kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 1/3 kali x pangkat 3 batas atas 5 pangkat 3 dikurang batas 5 pangkat 3 x pangkat 3 batas bawah 0. Nah, yang 0 coret aja kan. Ditinggallah. Ini berapa? 5 kali 5 pangkat 2, 5 pangkat 3 ya? Per 2 dikurang 5 pangkat 3 per 3. Lebih gampang gini kan? Jangan dibagi ya, dikeluarkan aja. Ada yang sama enggak tuh? Ya, 5 pangkat 3-nya sama. Keluar aja 5 pangkat 3 kali 1/2 per 1/3. Kan kerjanya lebih ringan. Betul enggak? 5 pangkat 3, 125. 1/2 kurang 1/3 berapa? Penyebutnya 2 kali 3, 6. Ini kasih silang aja nih. Betul enggak? 3 kali 1, 3. 2 kali min 1, min 2. Gitu kan? Ya, 3/6 itu kan setengah. Min 2/6, min 1/3. Nah, hasilnya 125 kali 1/3 kurang 2, 1, 1/6. Hasilnya 125/6. Bulat begini boleh ya? Esai kan? Esai bebas. Oke. Atau dibagi 25/6. Ini bahaya kalau dibagi, ada yang tulis jawab 25/6. Nolnya ketik hilang. Bahaya ya. Jadi bulat itu aja ya. Oke. Nah, ini volume lagi. Ini volume. Ya. Oh, soalnya sama nih. Soalnya yang tadi itu sama, cuma ini diputar tak ada sumbu X. Oke. Jadi luas daerah antara dua kurva potongan beres. Sekarang volume benda putar tapi daerahnya sama. Daerah yang tadi juga antara dua kurva potongan diputar tak ada sumbu X. Ya. Sudah selesai yang tadi? Belum? Pak, makanya Pak, Ya. cara nentuin Y1 sama Y2 itu gimana? Dari gambar sketsa yang atas Y1 sebetulnya kan dulu saya gambarkan patron kan. Yang atas itu patronnya lebih gede kan. Ya. Yang bawah itu kan lebih kecil. Nanti yang atas kurang kecil tinggal antara. Tapi kalau X kenapa kebalik Pak? Hah? Kalau X kan X2 min X1 kan Pak? Nah, itu lihat begini.
itu kan tak ada sumbu Y. Ya kan? Yang tadi itu misalnya yang Oh, begini ya, Pak. lihatnya dari sini, dari kanan ke dari kiri. kiri ke kanan. Iya, iya, iya. Terbalik dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat ini Yang di sini lebih gede soalnya. ke sini, berarti yang paling jauh itu atas kan dianggap. Betul nggak? Betul, betul. Yang paling jauh atas, yang paling dekat bawah. Nggak boleh salah, terbalik negatif tapi luas ini. Ya. Hah? Kalau negatif berarti kerja yang ulang ya, Pak, dibalik. Iya, essay ya gitu lah. Kalau pilihan ganda bisa aja. Udah apa? Oh ya ini yang positifnya kan gitu. Itu pilihan ganda, usaha pilihan ganda gitu. Ya, untuk matematik nggak cocok pilihan ganda. Dulu ujiannya campur. Pilihan gandanya 10 soal, essay-nya 2. Nilainya jeblok. Hancur. Pilihan gandanya bom hancur. 70%. Atau 80% kan? 80% nilai 80 kan? Yang itu 20%. 2 soal betul 20. Habis kan? Nilainya di bawah 60 semua. Hancur. Saya tidak gitu setuju dengan pilihan ganda. Essay bisa ada jalannya, bisa dinilai. Pilihan ganda tidak ada ampun. Ya true false saja. True false. Udah. 0 1. Ya, udah. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga adalah soalnya sama dengan tadi ya, dengan luas juga. Tentukan volume benda putar dari daerah sama ya, yang dibatasi oleh kurva Y sama 3X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Diputar, ini bedanya sini ya, diputar terhadap sumbu X. Kita harus gambar dulu ya, kalau Ya, ini gambar yang tadi, cuma nggak usah gambar bagus. Ya, yang sketsanya tadi kan ini begini, ya kan? Ini ring kan? Ini Y sama dengan 3X. Ini Y parabol kan? Y parabol X kuadrat kurang 2X. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Kalau X terbalik, maksudnya yang paling kanan X2, paling kiri X1, X2 kurang X1. Ya. Nah, ini diputar misalnya kita nggak tahu sumbu X-nya, anggapnya gitu ya. Apakah ya terserah. Ini sumbu X diputarnya kan gini, ya kan? Bisa berpotongan, bisa juga enggak berpotongan, enggak tahu gitu. Ini kan sketsa aja, bukan gambar sebenarnya. Ya, sama hitungannya yang tadi sama persis, sama kan? Y sama dengan Y, Y sama dengan Y parabola X kuadrat kurang 2X, Y linear 3X. Kemudian dipindahkan semuanya ke kanannya tinggal 0. Berarti min 3X sama dengan 0. Dipindahkan, ini jumlahkan. X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Difaktorkan, keluarkan X-nya. Benar? Maka X pertama sama dengan 0. X kedua adalah X1 0. X2 adalah 5. Atau enggak pakai 1, 2 boleh. Ini agak batasnya nih. Ya, ini agak batasnya 1, 0 dan 5. Nah, di sini diputar terhadap PHD ya, sumbu X. Maka volume adalah Pi integral, batasnya 0 sampai 5. Hati-hati ini. Ini karena tersumbu X berarti tetap Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung DX. Ya nak? Terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X.
Jelas ya ini? Ngerti nggak di sini? Halo? Jadi volumenya berapa? Volume sama dengan pi, ada pi ya. 0,5, ya satunya mana? Yang atas. 3x kurung kuadrat 3x ya. Kurang Y2-nya adalah parabol, X kuadrat kurang 2X pangkat 2. Kurung DX. Hati-hati ini segitiga Pascalnya ada pangkat 2-nya loh. Pangkat 2 lagi. Jadi volumenya berapa? 0,5. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2, S kuadrat. Min. Nah, ini dalam kurung loh. S pangkat 2 di pangkat 2 berapa? Ya, betul. S pangkat 4, S kuadrat pangkat 2 ya. S pangkat 2, pangkat 2, berarti S kuadrat di pangkat 2. Nah, kalau nggak bisa, buat jalan dulu ya. Kalau nggak ngerti, boleh Anda buat jalannya. Kasih kumkerawal sini. X kuadrat pangkat 2. Ditambah 2 kali suku pertama, kali suku kedua. Ada minnya. Ditambah kuadrat suku kedua. Min 2X di pangkat 2. Kurung siku DX. Wah, kacau. Ini apa tadi? Ditambah suku kedua min 2X pangkat 2. Min 2 ya. Kemudian ini kurung kerawat tutup, kurung siku tutup, DX. Ya, ini baru kan selesaikan dulu. Nah, berapa volumenya? 0,5, 9X kuadrat min X pangkat 2 di pangkat 2, X pangkat 4. Nah, ini plus kali min, min ya. Min 2 kali 1 kali min 2, min 4. X pangkat 2 kali X pangkat 1, X pangkat 3 ya. Halo? X pangkat 3 ditambah min di pangkat 2 nih min nih. Min di pangkat 2 plus 4x kuadrat. Kurung tutup dx. Nah, buka kurungnya. P adalah pi integral 0,5 9x kuadrat. Nah, buka kurungnya nih, dikali min semuanya. Min x pangkat 4, min kali min plus 4x pangkat 3, min kali plus min 4x kuadrat dx. Ini kurung biasa ternyata. Ini belum biasa ya. Oke. Nah, mana yang bisa dijumlahkan sini? Pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya yang bisa dijumlahkan. Ya. Harus teliti ya. Sembilan S kuadrat dikurang 4 S kuadrat jadi 5 S kuadrat. Kurang S pangkat 4 tambah 4 S pangkat 3. Nah, tinggal diselesaikan berapa. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Ada yang kurang jelas? Jadi ini bisa dijumlahkan ya, 9 S kuadrat dengan min 4 S kuadrat. Jadi volumenya berapa? Jadi volumenya adalah pi integral 0,5. Nah, jumlahkan nih. 9 S kuadrat kurang 4 S kuadrat. Jadi 5 X kuadrat. Kemudian yang pangkat 4 sama pangkat 3 tetap min S pangkat 4. Ya, tambah 4 S pangkat 3 kurung DX. Enak. Oke. Jadi volume adalah pi dikali 5 kali. Integral S kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 per 1 S pangkat 3. Tutup. Min integral S pangkat 4 1/4 tambah 1 5 1/5 X pangkat 4 tambah 1 5.
ditambah 4 kali X pangkat 3. Itu 1/3 tambah 1/4. X pangkat 3 tambah 1/4. Harga batas 0,5. Berarti volumenya adalah P berapa nih? P dari ini. Halo. Ini mau selesai dulu boleh. Berapa nih? 5/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 tambah 4 X/4 1 ya. Tinggal X pangkat 4 saja. Betul enggak? Oke, pakai siku-siku boleh. Harga batas 0,5 ya. Jadi volume P 5/3 kali X pangkat 3 batas atas dikurang batas bawah. Dikurang 1/5 kali X pangkat 5 batas atas 5/5 dikurang 0/5. Ditambah X pangkat 4 5/4 kurang 0/4. Nah kalau gede gini jangan dihitung satu-satu, mabuk Anda. Halo. Yang 0, yang penting 0 hilang dulu. Nggak pusing Anda. 0 hilang dulu ya. 0 hilang. Ya kan? Nah Anda tinggal perhatikan nih. Apa? Ini 5/1 kali 5/3 berapa nih? Kalau dikali ini. Ya, hasilnya Pi kali 5/4/3. Oke, ini 5/5 dibagi 5/1. 5/4 enggak? 5/4. Oke, tambah ini tinggal 5/4. Ternyata ini saling meniadakan enggak? Iya kan? 1 plus 1 min kan saling jadi 0 kan? Betul enggak? Min 5/4 tambah 5/4 kan 0. Keren. Tinggal ini, ayo udah hitung berapa? 5/4 berapa? Ini 625/3. Hasilnya 625 pi per 3. Inilah jawabannya. Udah. Terus waktu ya udah saya kelewatan. 12 12.50. Kurang 10 menit saya kasih bunyi alarm. Oke. Jadi tidak usah dibagi-bagi ya, biar aja. Khawatir bagi-bagi, membagi salah aja. Dari penyakit. Bulat aja ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini latihan tahun yang lalu nih. Ya CS Smart nih. Karena kebetulan CS Smart CS Start sama soalnya. Ya, waktu itu. Sekarang bukan semuanya, termasuk yang industri apa bahannya sama. Ya. Baik. Uji konvergensian dari deret. Ya paling kalau seperti itu paling enak coba apa? Tes apa? Tes ada 4 tes kan? Tes rasio, tes akar, tes rabe, tes integral. Paling cocok apa? Rasio dulu ya. Tapi kalau yang modelnya super NA itu integral tuh pasti ya. Ciri khasnya. Jadi ini sudah selesai. Sudah. Kita masuk dengan nomor berapa tadi ini? Ini nomor 3, sekarang nomor 4. Nomor 4
uji uji atau tes sama kan? Uji atau tes itu sama ya. Ke konvergen, dikata konvergen, ke konvergensian dari, nah daerah ini kasih tahu sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 3 pangkat n per n pangkat 3. Nah, ayo. Berarti UN-nya berapa nih? UN-nya yang ini ya. UN tuh yang di belakang sigma tuh UN. 3 pangkat n per n pangkat 3. Yaitu UN plus 1 berapa? UN plus 1 adalah 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Betul nggak? Nah, 3 pangkat n plus 1 ini sama 3 pangkat n kali 3. Ya, 3 pangkat n kali 3. N plus 1 per 3 kan koefisien 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ya nggak? 1, 3, 3, 1. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Turun tangga, naik tangga. Ya. Turun si yang depan turun, yang belakang naik. N pangkat 3 turun jadi N kuadrat kali 1. Betul nggak? Kemudian ini apa? N turun lagi, 1 naik 1 pangkat 2. Yang terakhir 1 pangkat 3. Ya nggak? Halo? 1 kali 1 enggak 3. Gitu. Jadi sama dengan berapa nih? 3 pangkat N kali 3 per N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Baik. Kita dapat ini, baru kita pakai tes atau uji rasio. Ya. Tes atau tes rasio. Uji rasio. Rasio itu perbandingan ya. Yaitu UN per 1 itu. Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Nah, limit N menuju tak hingga dari UN per 1-nya nih. 3 pangkat N kali 3 per N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per 3 pangkat N per 3. Ya enggak? Ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N kali 3 per N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 kali ini dibalik. Dibalik 3 kali 3 pangkat N. Ada yang bisa coret? Iya, 3 pangkat N-nya coret. Iya. Jadi tinggal apa? Jadi ada limit N menuju tak hingga dari apa? Ini 3. Oh, ini 3 per 3 pangkat. Betul ya? 3 pangkat coret. Di 3 kali 3. Ada salah saya. Tunggu. Oh, ini N pangkat 3. Ya. Ini 3 pangkat N per 3 per N pangkat 3 ya, salah. Salah tulis. Ini salah nih. Ya, nah. Jadi ini adalah N pangkat 3 pangkat N bagi N pangkat 3. Berarti ini 3N pangkat 3 bagi 3 pangkat N. Berarti ini kali 3, 3N pangkat 3 per N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1. Jadi berapa limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN berapa? Limit N menuju tak hingga dari apa? Ini 3 pangkat N pangkat 3. Ini 3N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3. Enak?
3/1 kan? Halo, koefisiennya 3/1, hasilnya 3. 3 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret, itu istilah deret di. Deret apa? Divergen. Kan ketentuannya untuk tes rasio apa? Kalau limit UN per 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Kalau besar dari 1, divergen. Tambah dengan 1, itu ada 2 kan? Dituju di pihak besar atau pihak kecil. Dituju pihak besar, divergen. Dituju pihak kecil, tes rasio gagal, pakai tes Rabe. Ingat? Ya. Oke. 13. 14. Ada deret, ada deret Mas Laurin juga ya? Mas Laurin. Deret Mas Laurin apa? Bisa deret Mas Laurin bisa trigonometri, bisa aljabar. Tahu juga. Coba dua-duanya. Ya kan? Nah, oke. Dan ini yang terakhir. Nah, saya teruskan. Ya, karena dapatnya besar dari 1, maka divergen. Tapi kalau dia apa kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Ya. Oke. Sekarang deret Mas Laurin. Eh, ya ini bisa macam-macam bentuk. Jadi deret Mas Laurin itu luas juga, ya kan? Yang penting eh, bisa aljabar, bisa trigonometri. Jadi yang keberapa nih? Jadi yang keempat, sekarang kelima latihannya. Deret Mas Laurin itu fungsi X diketahui sama dengan E pangkat 5X. Ditanya apa? Uraikanlah. Atau uraikan, uraikan menjadi 3 suku tak nol. 3 suku tak nol. Tidak nol ya. Nah, kita lihat. Fungsi X sama dengan E pangkat 5X. Maka apa? Fungsi 0 adalah E pangkat 5 kali 0. Berarti ini E pangkat 0 adalah 1. Kemudian fungsi aksen X adalah apa? E pangkat U kali U aksen. 5E aksen 5 mana? 5E aksen 5 kan? Berarti ini 5 E pangkat 5X. Maka turunan pertama fungsi 0 adalah 5 kali E pangkat 5 kali 0. Hasilnya 5 kali E pangkat 0. Atau ini 5 kali 1 adalah 5. Ini 1, ini 5.
Ini baru 2, 3 minimal kan. Turunan keduanya turunkan lagi berapa? Ini 5E pangkat U kali U aksen. U aksennya 5X turunkan 5 nah. Ya ini kan E pangkat U kali U aksen. 5 kali 5, 25 E pangkat 5X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah 25 kali E pangkat 5 kali 0 adalah 25 kali E pangkat 0 adalah 25 kali 1 adalah 25. 3, sudah kan? Baru nih. Jadi deret Mas-Laurin adalah apa? Deret Mas-Laurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 kali sebab 1 nih. Apa sini? Per 1 faktorial E pangkat 1 tambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X pangkat 2. Sudah 3 ya? Dan seterusnya. Berarti ini fungsi X ini E pangkat 5X hal ini. Fungsi 0 berapa? 1. Fungsi aksen 0 5 per 1 faktorial X kali X pangkat 1 tambah 25 per 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya gitu. Boleh jawabnya begini aja boleh atau diselesaikan juga boleh. Terserah. Kalau selesaikan 1 faktorial 1, 2 faktorial 2 kali 1 2. Sudah paham? Ini bisa diekspansi kan? Berikutnya apa tuh? 25 berikutnya apa? Kali 5 lagi 125 atau 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 per 3 faktorial. Ini kan 25 itu 5 kuadrat. Sampai 5 pangkat N per N faktorial. X pangkat N. Alright. Ini yang fungsi aljabar. Nah, bagaimana kalau trigonometri? Trigonometri. Sama. Sudah kan? Pernah? Hah? Ya. Oh ya, ini integrasi substitusi udah. Nah, partial fraction belum pecah bagian. Terus substitusi trigonometri belum ya, ada akar-akar itu. Belum. Fungsi sebagian. Fungsi parsial UDV, integral UDV, UV kurang integral PDU. Ya. Area sudah, volume udah, seri tes udah tadi kan. Max-Laurin udah. Tapi yang Max-Laurin ada trigonometri loh, hati-hati juga ya. Ya itu tinggal yang ya lupa di video ini. Kita bagian apa? 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 Sudah apa? Oh.
Belum kan? Kita sudah selesai. Kita teruskan lagi yang keenam. Tadi integral parsial. Nah, ini. Halo. Kalau saya berikan integral dari E pangkat berapa? 3x kali kosinus 2x dx. Ini boleh kerumuskan saja kan? E pangkat AX kali cos BX. Apa rumusnya? Halo. Ini ada rumusnya kan? Integral E pangkat AX kali cos BX. Apa? E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat dikali kalau cos A tambah B. Begitu kan? Kalau cos A tambah B, kalau sin A min B. Kalau cos dulu, cos BX dulu, baru pasangannya sin BX. Gitu. Ini ikutnya sini. Jadi E pangkat 3x kali kosinus 2x. Ya, kosinus 2x dx adalah E pangkat 3x per A-nya 3, B-nya 2 ya. A-nya 3 tambah B-nya 2. Kalau cos 2x ya cos dulu baru sin 2x sama sudutnya ya. Tambah C. Jadi hasilnya ini adalah ini berapa nih? 3 pangkat 2 9 2 kuadrat 4 9 tambah 4 berapa? 13. Berarti ini E pangkat 3R per 14. Ini 3 kali cos 2x ditambah 2 sin 2x tambah C. Selesai. Kenapa hari ini? Sudah Bang. Sudah saya lagi tidak bayar sendiri sudah tidak tahu. Kenapa salah melulu hitung ini? 9 tambah 4. Ya. Dikoreksi terus sama Catherine nih. Oke. Harus teliti ya. Itu contoh yang salah ada. Baik. Ini integral parsial ya, disebut tuh integration parts. Sebenarnya partial differential equation, ya enggak? Integral parsial. Integration of partial. Terus apa lagi sih? Yang berikutnya substitusi ya, partial fraction itu yang agak panjang ya. Mungkin substitusi trigonometri juga panjang. Ya. Area sudah, volume sudah, series test sudah, Max-Laurent test. Power series, nah ada sini ya. Masih termasuk power series ya. Series test itu termasuk power series juga. Series banyak, tapi kan ya jumlahnya kan satu. Satu di antara banyak. Ya. Oke, saya kasih latihan ya, supaya Anda ini sudah. Halo. Latihan lagi yang di rumah, untuk Anda di rumah latihannya pertama. Nah, yang model yang belum tadi apa? Pecah bagian. Integral dari apa nih? Plus 1 pangkat 3
Coba saya cari dulu ya. Per 3x plus 1 tambah 2 per x plus 1 kuadrat tambah 1 per x plus 1 pangkat 3. Ini x plus 1 pangkat 3. Ini 3 kali x plus 1 pangkat 2. Ini 2 kali x plus 1 pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? 3 kali x kuadrat ditambah 2x plus 1. Ditambah, benar ya? 2x plus 2 tambah 1. Coba. Kristi, apa? Catherine Reza, ada salah enggak nih? Per x plus 1 pangkat 3. Anda ini berapa nih? Ini kali 3 ya. 3x kuadrat tambah 6x tambah 3 ditambah 2x tambah 3. Ini 3 ya. Ini. Betul ya? Nah, per x plus 1 pangkat 3. Jadi hasilnya 3x kuadrat terus 6x tambah 2x berapa? 8x, 3 tambah 3 6 per. Ya, berarti ini hasilnya 3x kuadrat tambah 8x tambah 6 dx di tengah-tengah. Sudah. Ya kan? Cara bikin soal begitu. Saya buat soalnya ya karang aja dulu kan. Nah. Nah ya. Anda udah tahu tuh ABC-nya nih. Ini A, B, C. Betul nggak? Mi, re, do. Do, re, mi. Oke. Kemudian yang lain lagi. Sudah nih. Ya, yang yang bawahnya soalnya. Iya, yang bawah itu kan tinggal. Ya, jawabannya Anda udah tahu 3, 2, dan 1. Itunya terus diselesaikan masing-masing. Enak. Ini namanya partial fraction. Apa? Pecah bagian ya. Partial fraction. Nah. Sudah catat soalnya? Halo. Oke. Yang kedua integral apa? Substitusi trigonometri. Ini nomor 2 nih. Nomor 2 integral substitusi trigonometri ini akar dari 25 dikurang 49 x kuadrat. Ini dx. Nah, halo. Pakai segitiga siku-siku, ingat enggak? Integral dengan substitusi trigonometri. Nah, itu. Kurang 10 menit. Bunda kasih itu enggak tahu lewat. Ini saya harus nyambung aja lagi begini. Soalnya. Oke, ya coba 2 itu dulu. Oke. Minggu depan adalah the last day for calculus. Ya. Minggu ke-13 ini sudah minggu ke-12. Januari kan? Januari tinggal ada KP, kalau ada yang punya KP, plus ujian UAS.
Ya soalnya mau ngajak lagi, nggak pakai ini, nggak usah pakai ini. Oh ya, absen belum? Tunggu absen. Belum waktunya ya? Belum. Kita absen dulu ya. Mana absen? Kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Pulang atau apa? Jonathan, kenapa? Lupa. Terus Kenneth, Muhammad Zaki, Hadir. Apa? Padahal kita nyebrang ya. Kita nggak ada dia. Nah ini tuh Jos kata-katanya Jos juga makanya udah mau pulang apa pada dia malas sama Joshua anjir gitu katanya. Emang dia malas aja udah iya kalau yang lihat kan karena lu sayang aku suka adu domba ya oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bang. Semua orang harus pakai. Kemarin ya dua. Dari dua kan Pak? Udah 2 ya. Makasih ya.